anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA bersama Bu Mulya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin mengenai unsur senyawa dan campuran. Dan kali ini kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam. Oke, jangan di-skip ya videonya, tonton sampai habis. Oke, Ibu mau membahas kembali pembelajaran kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita mempelajari mengenai materi. Materi ini nanti dibagi dua nih, ada yang namanya zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi lagi, ada yang namanya unsur dan senyawa. Dan campuran juga terbagi lagi nih, ada yang namanya campuran homogen dan campuran heterogen. Yang mau kita bahas di sini adalah campuran homogennya. Anak-anak masih ingat gak contoh campuran homogen kemarin? Contohnya seperti apa? Yang homo, yang benar-benar tercampur rata dia. Bisa seperti campuran gula dan air. Atau kita mencampurkan air dan sirup. Ada satu lagi contoh dari campuran homogen, namanya itu campuran asam, basa, dan garam. Apa sih campuran ini? Di sini kita akan bahas lebih mendetail nih. Oke, yang pertama yang akan kita bahas bagian di sini. Oke, anak-anak pernah nyobain jeruk nipis nggak? Gimana rasanya kalau jeruk nipis? Asam nggak? Oke, jadi ini kita akan bahas yang pertama adalah zat asam terlebih dahulu. Apa sih zat asam tersebut? Itu kita akan bahas sifat-sifatnya. Yang pertama itu rasanya masam atau asam dan tidak boleh dimakan kecuali dalam bentuk makanan. Jadi kayak stroberi, kedondong, jeruk seperti itu boleh, itu masih dalam bentuk makanan. Tapi yang lain kita tidak boleh dimakan. Oke, yang lain sifatnya bersifat korosif itu atau membuat berkarat. Jadi kalau nanti ada zat-zat tertentu yang mengenai besi, zat asam itu nanti dia akan membuat menjadi berkarat. Yang ketiga, dia mengubah yang namanya kertas lakmus biru menjadi merah. Apa itu kertas lakmus? Kertas lakmus ini adalah kertas untuk menguji zat asam atau basa, seperti itu. Kertas lakmus ini nanti ada yang warnanya biru sama merah. Jadi kalau yang warnanya biru, kita masukkan ke dalam zat asam. Misalnya ini Ibu punya zat asam nih, Ibu masukkan kertas lakmus warna biru. Dia yang biru ini akan berubah warnanya itu menjadi warna merah. Selanjutnya, nilai pH atau derajat keasamannya itu adalah di bawah 7. Nilai pH ini apa? Jadi derajat asamnya, berapa asam atau basanya suatu zat itu disebut dengan nilai pH. Kita cara mengukurnya itu dengan suatu alat, namanya ini indikator pH. Kalau misalnya kita ukur zat asam itu nanti nilainya di bawah 7, bisa dari 0 sampai di bawah 7 nantinya. Contohnya apa saja zat asam? Misalnya ada asam cuka, ada juga madu. Jadi madu itu sebenarnya asam ya. Kemudian ada yang pada lambung kita, itu namanya asam lambung atau nama lainnya disebut dengan asam klorida. Kemudian ada air aki, itu lebih asam dan ini asamnya asam kuat, nanti bisa merusak kita nih. Kemudian ada yang buah-buahan yang berasa asam dan minuman bersoda. Jadi ini adalah contoh zat asam. Oke, yang kedua ada namanya basa. Anak-anak pernah dengar kata-kata basa belum sebelumnya? Gak ada hanya ya, cuma basa doang. Sifat-sifat dari basa yang pertama itu adalah rasanya itu agak pahit dan tidak boleh dicoba kecuali makanan. Jadi kalau tadi asam sifatnya itu masam, sedangkan untuk basa itu rasanya itu agak pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Selanjutnya, dia itu mengubah kertas lakmus warna merah menjadi warna biru. Jadi, kertas lakmus yang tadi, kalau yang untuk asam, dia mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan untuk basa, apabila kita celupkan kertas lakmus berwarna merah ke dalam larutan basa, dia akan mengubah si kertas lakmus merah ini menjadi kertas lakmus berwarna biru. Selanjutnya, apabila kita uji pH-nya atau derajat keasaman, maka pH dari si basa ini di atas 7. Jadi diuji misalnya ada 12, 13, nanti sampai paling atasnya 14. Contoh zat basa dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya nih, ada obat emah.
Ya, jadi kalau tadi dalam lambung kita terdapat asam, namanya asam lambung. Jadi kalau kita sakit lambung, itu terjadi peradangan pada lambung, asamnya terlalu banyak. Jadi untuk menetralisirnya kita berikan basa agar dia tidak terlalu asam. Contoh lainnya adalah zat pemutih, lalu ada deterjen, ada sabun, dan ada pupuk. Oke, indikator asam ini adalah cara kita untuk membedakan asam dan basa itu bagaimana. Jadi, indikator asam itu nanti kita bagi dua, ada secara alami dan ada juga secara buatan. Secara alami itu bagaimana? Kita memberikan zat-zat sesuatu kepada asam dan basa untuk mengetahui zat tersebut masuk nggak asam atau basa. Misalnya bisa kita cobakan dengan bunga sepatu, kunyit, atau kol merah. Sedangkan secara buatan nanti kita mencobakannya dengan kertas lakmus atau pH meter. Dengan indikator alami, jadi ada berbagai jenis tumbuhan yang dapat kita gunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan ini akan menunjukkan perubahan warna pada larutan, asam, dan basa nih. Misalnya kita masukkan ekstrak kunyit. Kalau kita yang masukkan larutan itu asam, maka nanti ekstrak kunyitnya itu akan berubah menjadi warna kuning cerah. Sedangkan untuk yang basa, dia itu akan berubah menjadi warna jingga. Selanjutnya, indikator asam basa pada lakmus. Jadi pada kertas lakmus. Jadi kertas lakmus adalah kertas yang digunakan untuk menguji asam atau basa. Kertas lakmus ini ada dua warna, ada warna biru dan ada warna merah nantinya. Oke, kalau dalam larutan asam, kertas lakmus yang warna biru akan berubah menjadi warna merah. Jadi ini misalnya kertas lakmus biru, kita celupkan ke dalam larutan yang asam, uang warna biru ini akan berubah jadi merah. Sedangkan kalau dalam larutan yang basah, kertas lakmus yang warna merah berubah warna menjadi warna biru. Jadi misalnya ini nih, kita punya kertas lakmus warna merah, kita celupkan ke larutan yang basah, warnanya akan berubah menjadi biru. Sedangkan yang larutan netral, lakmus yang warna merah ataupun lakmus yang warna biru dimasukkan ke dalam larutan netral, tidak terjadi perubahan warna nih. Jadi misalnya ini lakmus yang merah dan lakmus yang biru kita masukkan ke dalam larutannya netral, dia itu tidak akan terjadi perubahan warna. Jadi cara ngingatnya mudah nih. Jadi kalau misalnya asam itu kan belakangnya M. Jadi dia membuat apa saja itu warnanya merah. Baik yang biru berubah jadi merah ataupun yang merah warnanya nanti tetap merah juga. Sedangkan larutan yang basah dia akan mengubah apapun menjadi biru. Seperti itu. Oke, tetapi kertas lakmus tidak dapat menunjukkan seberapa kuatnya sifat asam dan basa suatu larutan. Jadi dia nggak bisa melihatkan nih, dia cuma bisa melihatkan asam atau basa doang. Tapi kuatnya berapa dia nggak bisa melihatkan. Yang bisa melihatkan tersebut adalah indikator universal dan nanti ada satu lagi ada yang namanya pH meter. Indikator universal itu bentuknya seperti ini. Dia akan bisa melihatkan yang namanya pH nanti dari 0 sampai 14. Jadi, indikator universal itu bentuknya itu seperti ini. Ada warna-warnanya, warnanya berbeda-beda. Dan nanti dia apabila kita celupkan ke larutan tertentu, dia akan mengalami perubahan warna. Yang nanti bisa kita cocokkan pada nomor-nomor yang ada di sini. Ini video percobaan asam dan basa. Di sini kita menggunakan ada yang namanya kertas lakmus, kertas indikator juga. Jadi ini percobaan yang pertama dengan air suling atau air biasa ya. Itu dicelupkan nanti kertas lakmusnya itu ada warna merah sama warna biru. Kita lihat perubahan warnanya, ada terjadi perubahan warna atau tidak. Ketika dicelupkan warnanya masih tetap sama, yang biru tetap biru, yang merah tetap merah. Jadi tidak terjadi perubahan warna. Coba yang kedua dicelupkan kepada air garam. Ya, kita celupkan kertas lakmusnya yang biru sama yang merah nih dua-duanya. Apakah ada terjadi perubahan? Tidak juga. Jadi yang garam sama dengan air suling. Dia berarti netral, tidak mengubah. Selanjutnya kita coba air garam tadi dengan indikator universal yang banyak warna-warnanya itu. Kita celupkan ke air garam. Apa yang akan terjadi? Terjadi perubahan warnanya. Lalu kita cocokkan dengan warna yang di sana, didapatkan pH-nya tersebut adalah 7.
Kita celupkan selanjutnya ke dalam air kapur kertas lakmus warna merah dan kertas lakmus warna biru, dan kita lihat perbedaan warna yang terjadi nantinya. Jadi ketika dicelupkan nanti kertas lakmusnya tersebut, nah, kertas lakmus yang awalnya warna biru tetap biru, sedangkan yang warna merah berubah jadi biru. Berarti menandakan air kapur adalah basah. Ketika kita celupkan indikator universal yang banyak warna dan kita cocokkan, kita dapatkan pH-nya adalah 13. Jadi dia adalah basah. Selanjutnya, ketika kita coba air jeruk nipis, dimasukkan kertas lakmus merah dan biru, apa yang akan terjadi pada kertas lakmusnya tersebut? Jadi di sini ketika dicelupkan, kertas lakmus yang warna merah tetap warna merah, sedangkan yang biru berubah warna menjadi warna merah. Dan ketika dicelupkan indikator universal, dia mendapatkan pH-nya tersebut adalah 7. Ini alat yang namanya pH meter. Jadi banyak sekali bentuk-bentuknya tergantung mereknya. Gunanya itu untuk menguji pH dan ini sangat mudah sekali. Tinggal anak-anak celupkan bagian bawahnya seperti ini atau bagian yang di sini yang ininya, dan nanti akan kelihatan berapa pH-nya, misalnya 6, 7 seperti itu. Jadi ini lebih praktis dibandingkan indikator universal tadi ya. Itu kan harus kita lihat warnanya seperti itu. Kalau ini udah langsung keluar berapa pH dari zat yang diuji. Ini merupakan contoh pengujian dengan pH meter. Ini yang diuji adalah asam cuka. Asam cuka termasuk asam kan? Berarti pH yang didapatkannya itu adalah di bawah 7. Jadi itu ada angkanya 3, ini percobaan pada air sabun. Jadi pada air sabun didapatkan pH-nya di atas 7, itu didapatkan pH-nya 10,06. Oke, dari pH yang kita dapatkan, kita akan mengetahui nih bagaimana suatu larutan tersebut. Kalau larutan tersebut itu 7, nanti pH-nya tersebut adalah dia itu netral. Dia netral itu 7. Tapi kalau di bawah 7 dari 1 sampai 6 seperti itu, dia itu asam. Jadi semakin ke bawah dia, semakin kecil angkanya, dia asamnya semakin kuat. Sedangkan kalau di atas 7, dari 8 sampai dengan 14, itu dia semakin basah, nanti semakin kuat basahnya. Oke, nanti kita lihat contoh-contoh zat yang termasuk dengan pH-pH yang mereka miliki. Misalnya nih, ini ada yang paling kecil sekali, ada baterai, itu pH-nya adalah 0. Kemudian ada yang pH-nya 1, contohnya adalah asam lambung kita, jadi ini yang masuk asam ya. Kemudian ada contohnya lagi lemon, asam cuka, tomat kan asam juga tuh. Kopi walaupun nggak kerasa banget asamnya, tapi dia juga termasuk asam. Susu nih. Jadi nanti dari yang di bawah 7, nih dari 6 sampai ini 0, dia itu termasuk asam nih. Sedangkan pas di 7 banget itu namanya netral. Ya, jadi air itu netral kan, kita nggak bisa merasakan air itu asam atau basahnya kan, dihambar aja seperti itu. Jadi ini pH-nya itu netral. Sedangkan untuk yang di atas 7 dari 8 sampai 14 itu adalah basah. Misalnya ada contohnya kayak darah, baking soda, obat mah, sabun, pemutih, dan lain-lain. Oke, kita masuk yang ketiga. Ini gambar apa? Oke, ini ada yang namanya garam. Garam itu apa sebenarnya? Garam adalah suatu zat yang terbentuk melalui suatu reaksi antara asam dan basa. Maksudnya bagaimana? Reaksi ini nanti disebut dengan reaksi netralisasi. Sebagai contoh nih, ada suatu zat namanya HCl. HCl ini adalah contoh dari asam. Dan ada nanti namanya NaOH, ini adalah basa. Jadi kalau kita campurkan antara asam dan basa, dia nanti akan menghasilkan yang namanya garam dan ditambah air nanti. Jadi garam ini kita dapatkan dari hasil pergabungan antara asam dan basa. Untuk NaCl sendiri atau natrium klorida atau si garam tadi adalah garam yang sering kita gunakan nih. Contohnya adalah garam dapur yang rasanya tersebut asin nih. Oke,
contoh garam dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur yang kita gunakan, seperti itu. Perbedaan asam dan basa dan juga garam, yang pertama dari rasanya. Sifatnya, kalau asam itu rasanya masam, basa rasanya pahit, sedangkan garam dia tidak asam, tidak pahit juga, tapi dia asin. pH-nya, pH asam itu pH-nya di bawah 7, kecil dari 7, untuk basa besar dari 7, dan untuk garam itu sama dengan 7, jadi pas di 7. Kalau diuji dengan kertas lakmus, kalau kertas lakmusnya itu warnanya biru, nanti warnanya itu bisa biru, dia berubah jadi merah. Sedangkan yang merah, dia tetap merah. Sedangkan yang basah, kalau ada kertas lakmus yang warna merah, dia akan jadi biru jadinya. Sedangkan yang biru tetap biru jadinya. Jadi, anak-anak ingatnya kayak gini aja. M-nya ini ada huruf M-nya, jadi mengubah semuanya jadi merah. Baik yang warna biru jadi merah, ataupun yang merah jadi merah juga. Sedangkan yang basah, dia itu mengubah semuanya jadi biru, karena awalnya B. Jadi kertas lakmus yang biru jadi biru, yang merah juga jadi biru. Kalau garam, dia tidak mengubah apa-apa. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru jadinya. Atau dia sama dengan netral. Oke, di sini akan Ibu bahas dua contoh soal. Soal yang pertama, perhatikan tabel berikut ini. Kemudian di tabel ini kita lihat ada 4 jenis larutan. Kemudian nanti dimasukkan di kertas lakmus. Jadi ada warna kertas lakmusnya sebelum dan ada juga yang sesudah. Jadi kita lihat nih yang larutan yang pertama, warna sebelumnya kertas lakmusnya itu warnanya merah. Ketika sudah dimasukkan ke dalam larutan, warna sesudahnya tetap merah. Menurut anak-anak ini larutannya ini asam atau basa? Atau apa nih? Oke, jadi larutannya ini karena merah jadi merah juga, M ya, ingat ini dia asam. Atau boleh juga netral karena tidak terjadi perubahan warna. Oke, kita masuk ke larutan yang kedua. Dia warna awalnya itu biru, tapi nanti jadinya merah. Jadi mengubah sesuatu menjadi merah berarti siapa? Itu juga asam. Ingat aja M-nya di belakangnya, jadi mengubah warnanya jadi merah. Selanjutnya, yang ketiga itu dia awalnya dari biru. Kemudian berubah jadi biru juga. Jadi kalau sesuatu yang jadinya biru, ingat aja B-nya di depan. Dia adalah basa atau boleh juga netral. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan warna. Dan yang keempat, dia dari merah nih, jadi biru. Berarti yang mengubah sesuatu menjadi biru itu adalah basa. Pertanyaannya apa? Larutan yang bersifat basa adalah pasangan nomor berapa nih? Basa itu adalah nomor 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, dari hasil pengujian suatu larutan diperoleh data sebagai berikut. Jadi ini ada jenis larutannya. Katanya di sini ada kertas lakmus merah dan ini ada kertas lakmus biru. Di sini, kalau yang tadi kita cuma cobakan satu kertas lakmus pada satu larutan, kalau ini dua larutannya. Ya kalau ini cuma satu nih, satu kertas aja. Kalau ini dua kertas lakmusnya dalam satu larutan. Jadi kita lihat nih, kalau kertas lakmus merah dimasukkan ke larutan satu, warnanya tetap merah. Sedangkan lakmus biru kita masukkan ke larutan satu, warnanya jadi merah. Berarti dia apa? Dia berarti adalah asam nih. Ya, karena mengubah semuanya jadi merah. Yang merah jadi merah, yang biru juga jadi merah. Yang kedua, kalau merah itu dimasukkan ke larutan 2, dia jadi merah, sedangkan biru dia tetap biru. Jadi tidak ada perubahan warna, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Yang itu berarti dia adalah netral. Selanjutnya yang ketiga, yang merah jadi merah, yang biru jadi merah lagi. Ya, jadi sama nih seperti nomor 1 tadi, mengubah semuanya jadi merah. Ini berarti asam. Ingat M-nya ya di belakang. Kalau yang nomor 4, yang merah jadi biru, yang biru jadi biru. Jadi mengubah segala sesuatunya jadi biru. Ini adalah
basah. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, jenis larutan yang bersifat asam. Yang asam berarti yang mana? Yang nomor 1, nomor 3. Udah mudah sekali. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.